Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber, anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, Assalamualaikum. Selamat datang di sore hari ini barengan sama Tia pastinya. Seperti biasa di waktu ngabuburit kamu dari jam 5 sampai jam 6 ya teman Pro 2. Kamu bakal ditemenin sama Tia pastinya. Dan di hari ini kamu bakal ditemenin sama Ustazah Adel teman Pro 2. Ustazah Adel sudah terhubung di udara dengan kita pastinya teman Pro 2, di mana di topik sore hari ini kita bahas-bahas tentang puasa bukan cuma lapar teman Pro 2, reset hati, reset hidup. Waduh, banyak yang di reset ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita kenalan dulu nih sama Ustazah Adel di sore hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Oke, Assalamualaikum Ustazah, apakah masih terdengar suara Tia? Oke, nampaknya teman Pro 2 kita akan berusaha terhubung lagi dengan Ustazah Adel di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Ya teman Pro 2, selamat sore, kembali lagi dengan Tia. Dan sekarang kita akan menyapa Ustazah ya teman Pro 2. Selamat sore Ustazah. Selamat sore Kak Tia. Oke, akhirnya sudah terdengar di udara ya Ustazah ya. Oke Ustazah, apa kabar nih di sore hari ini Ustazah?
Alhamdulillah, baik dan sehat. Katia sendiri gimana kabarnya sore ini? Oke, alhamdulillah sehat juga Ustazah dan pastinya semangat buat nemenin Pro 2 apalagi di sore hari ini kita bahas-bahas tentang puasa. Ya. Sejauh ini gimana Ustazah? Lancar puasa-puasanya? Alhamdulillah lancar Katia, meskipun lagi datang tamu ya tiap bulannya. Berarti hari ini lagi izin ya Ustazah ya? Lagi izin dulu, iya. Oke, kebetulan Tia juga lagi kedatangan ya teman berdua. Jadi kita sama-sama sedang istirahat di ibadah masing-masing juga ya Ustazah ya. Tapi tetap Iya. doanya tidak putus pastinya. Apalagi di sore hari ini kita bahas tentang puasa nih teman berdua. Puasa bukan cuma lapar, riset hati dan riset hidup. Waduh, ini kenapa Ustazah memilih judul seperti ini dari jutaan judul yang bisa dipilih dengan tema Ramadan ini Ustazah? Oke, jadi kenapa saya memilih eh, bukan hanya lapar, puasa bukan hanya lapar, tetapi riset hati, riset hidup. Itu karena kita sering kali ya Katia ya memahami bahwa puasa itu hanya sebatas menahan lapar dan haus. Padahal makna puasa itu sendiri jauh lebih dalam dari itu di Islam. Jadi puasa sebenarnya adalah proses memperbaiki diri dalam diri kita, karakter kita, kebiasaan baik kita, dan juga waktu kita mengendalikan diri, membersihkan hati dari emosi dan juga kebiasaan yang kurang baik, sekaligus menata kembali nih Katia cara kita menjalani hidup. Begitu. Oke, berarti menjadi reminder kembali ya Ustazah ya, ternyata puasa ini bukan cuma menahan lapar seperti judulnya ya Ustazah Betul. ya. Betul Oke, sekali. apalagi ya seperti yang sering terdengar juga bahwa bulan puasa ini adalah golden time alias banyak sekali pahala yang bisa didapatkan juga ya Ustazah ya. Banyak sekali Katia. Berarti memang makna puasa ini bukan cuma lapar dan haus itu tadi teman berdua. Jadi kalau kamu pengen lebih jauh lagi memahami tentang konteks puasa itu apa, dengerin dong. Apalagi di sore hari ini juga ada Ustazah ya yang menemani kamu teman berdua. Sudah siap pastinya Ustazah Adelia Tia tanya-tanya dan Banget, Tia. bahas tentang Bismillah, konteks Kak. puasa ini. Oh iya, tadi lupa kita kenalan dulu. Ustazah boleh kenalan dulu sama teman berdua di SD Mutiara. Biasanya sebagai apa dipanggil di sekolahnya? Sebagai guru Oke, apa nih baik. kira-kira? Perkenalkan saya Ustazah Adel. Ya, saya dari Sekolah Mutiara dan saat ini menjadi wali kelas KB Brilian di PAUD Mutiara Bali. Begitu. Oh, berarti Ustazah adalah di guru PAUD-nya ya Ustazah ya? PAUD, betul sekali. Oh, sudah terbukti kesabarannya berarti sangat luas ya. Ya nggak sih Ustazah, kesabarannya harus lebih luas lagi kalau ngajar PAUD Ustazah? Semoga ya Kak, insya Allah. Oke, semoga pastinya teman berdua, apalagi PAUD memang adalah masa-masa yang kepo maksimal nggak sih Ustazah? Betul sekali Katia. Oke, semoga kamu juga kepo ya teman berdua tentang topik kita di sore hari ini karena pastinya kita akan berusaha meluruskan juga tentang topik yang dipilih oleh Ustazah ini teman berdua. Oke, kenapa sih Ustazah puasa itu sering dibilang sebagai kayak latihan gitu untuk hati? Padahal kan latihannya untuk perut ya Ustazah ya, nggak makan nggak minum seharian. Itu gimana Ustazah? Iya, jadi Kak, sebenarnya kenapa sih puasa sering disebut sebagai latihan untuk hati? Itu karena sebenarnya yang paling banyak diuji saat puasa itu bukan perut. Kalau kita sadari ya Katia ya, tapi hati. Saat lapar kita itu bisa mudah sekali marah. Saat kita lelah kita bisa mudah sekali tersinggung. Kemudian disitulah kita dilatih untuk tetap sabar dan juga tenang. Jadi Ramadan itu Katia dan teman-teman semuanya seperti tempat latihan bagi kita, bagi hati kita, supaya kita tidak selalu mengikuti emosi dan keinginan kita, begitu. Oke, berarti memang ternyata seyogyanya teman berdua memang kalau terlihatnya secara simpelnya memang puasa tuh nggak makan nggak minum ya Ustazah ya. Betul. Tapi ternyata hati kita nih yang ikutan tidak makan dan tidak minum. Oke, kalau misalnya latihan untuk hati itu Ustazah, sehari-hari kita juga latihan kesabaran juga nggak sih Ustazah? Betul. Oke, apa nih kira-kira menurut Ustazah bedanya nih? Ada nggak sih menurut Ustazah bedanya kesabaran di saat puasa sama kesabaran di hari-hari biasa Ustazah? Oke, bedanya ya Katia ya. Oke. Biasanya Katia, kalau misalnya pertama saat puasa, kesabaran itu dilatihnya secara sadar ya Katia.
dan teman-teman. Ketika kita berpuasa, kita tahu sejak awal bahwa kita itu sedang menahan diri, menahan lapar, menahan emosi, menahan ucapan dan tindakan yang tidak baik. Jadi kita lebih siap secara mental untuk bersabar, begitu. Sedangkan di hari biasa, seringkali kita tuh bereaksi spontan, mudah sekali bereaksi. Kalau marah, langsung marah. Kalau tersinggung, langsung membalas, begitu. Oke, berarti ada pagarnya lagi ya Ustazah ya di bulan Ramadannya ini. Oke, berarti memang sangat berbeda ya teman Pro 2, apalagi bulan ini penuh dengan bintang meskipun hujan angin ya Ustazah ya. Oke, tapi bintangnya tetap ada di hati kamu kok teman Pro 2. Insyaallah. Kalau dari riset hati itu sendiri gimana nih Ustazah? Kalau misalnya riset hati dalam pemahaman sebagai anak muda Gen Z, pastinya riset hati jauh-jauh dari Ramadan itu adalah riset hati alias membuka hati untuk orang baru nggak sih Ustazah? Waduh, berat ya. Karena hatinya harus diriset lagi untuk menerima orang baru gitu kalau konteksnya versi Tia. Kalau versi Ustazahnya sendiri nih, riset hati di bulan Ramadan tuh sebenarnya gimana sih Ustazah? Jadi Kak, kalau riset hati menurut kita, kadang dalam hidup kan kita ini penuh sekali dengan berbagai macam hal ya Kak ya. Dengan kesibukan, dengan ambisi kita sebagai anak muda, emosi kita, bahkan kesalahan-kesalahan kita setiap hari. Nah, Ramadan ini datang seperti tombol riset nih Kak. Kita diajak berhenti sejenak, merenung, berhenti sejenak tuh dari rutinitas dan hiruk pikuk dunia gitu. Kita memperbanyak refleksi diri dan juga memperbanyak ibadah. Dari situlah kita perlahan dibersihkan hatinya kembali kan. Jadi setelah Ramadan harapannya hati kita lebih tenang, pikirannya jauh lebih jernih, dan lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu Kak Tia. Amin, pastinya semoga tercapai juga ya Ustazah ya. Karena pastinya Ustazah sendiri juga puasa nih. Ustazah juga yang namanya menjalankan bulan Ramadan itu sendiri. Oke deh Ustazah, nanti Tia bakalan tanya lebih lanjut lagi karena pastinya banyak banget pertanyaan tentang puasa ini karena sedang dilaksanakan juga puasa ini yang bentar lagi nih udah selesai ya puasa ya Ustazah ya. Iya, nggak kerasa ya Kak Tia ya. Nggak kerasa udah setengah waktunya dari bulan puasa ini terjalankan. Jadi pastinya setengah waktu dari siaran ini sudah terjalankan juga. Jadi nanti dia bakalan balik lagi ngobrol bareng sama Ustazah Adel teman Pro 2 di sore hari ini. Dan untuk kamu yang mau nanya-nanya jangan lupa nih karena nanti pastinya Ustazah akan menjawab pertanyaan yang kadang nyeleneh, kadang serius banget Ustazah. Jadi please be ready ya Ustazah ya tentang pertanyaan teman Pro 2 yang biasanya ada-ada aja gitu. Jadi teman Pro 2 untuk kamu yang mau nanya langsung meluncur ke Instagram kita @RRI Pro 2 Denpasar dan jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM teman terbaik kamu. FM Denpasar, Pro 2 FM Denpasar. Beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Pro 2.
Pro 2 FM, Teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Pro 2. Ya, sama berdua masih barengan sama dia dan pastinya sama Ustazah Adel, teman berdua. Halo Ustazah, masih terhubungkah dengan Tia nih? Halo, kembali lagi kita. Iya, Tia takutnya nanti tiba-tiba hilang lagi kayak tadi. Oke, namanya juga online ya teman berdua. Jadi Iya. kadang memang ya sinyal tuh tiba-tiba ada, tiba-tiba pergi. Tapi semoga kamu tidak tiba-tiba pergi ya teman berdua, karena Ustazah Adel aja standby nih di sore hari ini. Apalagi Ramadan yang bentar lagi bakalan pergi di bulan Maret ini teman berdua. Jadi jangan sampai kamu kelewatan momen ini. Ya nggak sih Ustazah? Betul banget Kak Tia. Kalau menurut Ustazah sendiri momen Ramadan tuh gimana sih Ustazah? Momen Ramadan ya Kak Tia ya. Mm. Oke. Kalau untuk saya pribadi nih Kak Tia, Ramadan itu adalah momen berhenti dulu nih kita dari rutinitas hidup seperti yang saya bilang tadi. Mhm. Dalam kehidupan sehari-hari ini kan kita sering banget sibuk dengan kerjaan, urusan dunia, dan berbagai aktivitas kita lainnya. Kadang kita tuh sampai kayak nggak punya waktu untuk benar-benar bisa melihat diri kita sendiri gitu loh Kak. Gitu ya. Nah, Oke. Ramadan ini datang seperti waktu khusus yang diberikan untuk itu tuh untuk merefleksi diri, begitu. Kita diajak untuk memperbaiki ibadahnya kita yang tadinya bolong-bolong, lalai. Kemudian kita diajak untuk menata hati kembali. Kemudian juga kita dikasih kesempatan memperbaiki hubungan dengan orang lain dan juga lebih peka terhadap keadaan sekitar, begitu. Di bulan ini tuh seperti menurut saya ya Kak Tia dan teman-teman, suasananya tuh berbeda sekali. Orang lebih mudah berbagi, orang jauh lebih mudah memaafkan, dan juga jauh lebih semangat beribadahnya begitu. Itu sebabnya mungkin Ramadan sering sekali disebut sebagai momen terbaik untuk memperbaiki diri begitu ya Kak Tia. Oke, berarti memang udah dikasih reminder nih ibaratnya dengan 1 bulan full bulan Ramadan ya Ustazah ya. Betul. Banyak banget Betul, timelinenya sebenarnya kalau kamu laksanakan teman berdua. Oke, tadi kan Ustazah bilang ya kalau waktunya untuk riset lah ya bahasanya ya Ustazah ya untuk memperbaiki diri. Nah, memperbaiki diri versi Ustazah tuh yang baik tuh pas bulan Ramadan nih ngapain aja sih Ustazah? Memperbaiki kebiasaan yang kurang baik sih Kak, misalnya marah-marah begitu ya. Kemudian juga kita bisa menata kembali prioritas hidup kita begitu. Kita juga bisa mungkin ya ibadahnya tadinya bolong-bolong sholatnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Mungkin mengajinya
masih skip paling tidak selama bulan Ramadan, meskipun tidak habis sejus 2 juz mengajinya, tapi paling tidak tetap mengaji setiap hari. Kemudian juga bisa membangun kebiasaan positif seperti disiplin ibadahnya tadi, lebih sabar, lebih peduli kepada orang lain, begitu. Jadi sederhananya kayak riset hidup kita itu adalah momen terbaik itu adalah saat berhenti sejenak gitu Kak, mengevaluasi diri kita lalu memulai hidup dengan arah yang lebih baik begitu. Oke, tadi kan Ustazah udah sempat spill ya teman 2 kalau memang salah satu cara terbaik untuk berubah lebih baik adalah membantu orang lain dan mengendalikan emosi juga nih. Apa sih hubungan puasa sama mengendalikan emosi nih Ustazah? Karena kalau menurut Tia sendiri seperti yang Tia bilang tadi, mengendalikan perut aja nih. Kalau mengendalikan emosi itu gimana sih Ustazah? Oke Kak, jadi sebenarnya puasa itu adalah latihan besar untuk mengendalikan diri termasuk mengendalikan emosi. Saat kita berpuasa, kondisi tubuh itu sedang lapar-laparnya dan lelah-lelahnya, begitu kan ya. Dalam situasi seperti itu, biasanya orang akan lebih mudah marah dan tersinggung. Tapi justru disitulah letak latihannya Kak Tia dan teman-teman. Kita diajarin untuk tetap sabar, tetap menahan ucapan dan tidak membalas dengan emosi kembali gitu. Artinya puasa mengajarkan kita bahwa emosi itu tidak harus selalu diikuti, begitu. Kita punya kemampuan untuk menahan, mengontrol, dan memilih respon apa yang baik, gitu. Kalau latihan ini kita bisa jalani nih Kak Tia, dengan konsisten selama 1 bulan penuh, selama bulan Ramadan, sebenarnya kita sedang melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Begitu, Kak Tia. Oke, ternyata kita juga bisa menjadi avatar dari Ustazah bilang tadi. Tapi bukan mengendalikan bumi dan seisinya, tapi mengendalikan diri sendiri ya Ustazah ya. Betul, terlalu berat ya Kak kalau mengendalikan bumi dan isinya. Agak mengerikan ya Ustazah ya. Oke, berarti mengendalikan emosi itu adalah salah satu avatar Eng yang ternyata dimiliki oleh kita sebagai manusia teman 2. Dan itu mungkin yang tidak dimiliki oleh avatar ya Ustazah ya, karena dimiliki oleh kita sendiri. Oke, sejauh ini berarti memang bulan Ramadannya sudah bisa dibilang setengah jalan ya Ustazah ya, karena pastinya sudah di episode berapa nih kira-kira di hari ini? Udah episode 12 sama 22, pas banget setengahnya dari hitungannya karena ada weekend juga ya Ustazah ya. Oke, kalau di bulan Ramadan ini, kalau orang yang berubah pastinya banyak nggak sih Ustazah pengen berubah gitu di bulan Ramadan ini? Oke, banyak pastinya. Nah, kalau perubahan baik cuma di bulan Ramadan aja, apakah itu benar Ustazah? Kayak ibaratnya ya udah di bulan Ramadan aja nih aku berbaik-baiknya puasa-puasanya. Habis itu ya udah lepasin aja, kan nggak ada yang spesial. Itu benar nggak sih Ustazah? Masya Allah, itu tuh mungkin lebih tepatnya kurang tepat ya Kak Tia ya. Karena mempertahankan kebiasaan baik dari bulan Ramadan sebenarnya soal konsistensi kecil, tapi berkelanjutan gitu. Jadi Ramadan itu membuat kita terbiasa melakukan banyak hal baik. Ya, Allah itu baik sekali. Dikasih waktu kita untuk apa? Untuk melakukan banyak hal yang baik-baik, seperti sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, menahan emosi, bersedekah, dan lebih peduli kepada orang lain dan lain-lain. Tapi kalau kebiasaan baik itu setelah Ramadan lepas, itu rasanya sayang sekali ya Kak Tia ya. Jadi teman-teman kalau bisa harapannya setelah bulan Ramadan berlalu pun kebiasaan-kebiasaan baik itu tetap dijaga gitu, supaya bisa kebentuk versi kita yang baru begitu setelah Ramadan. Seperti tadi riset hati, riset hidup begitu Kak Tia. Oke, berarti memang risetnya tuh kalau bisa berkelanjutan tadi ya Ustazah ya. Iya. Oke. Nah, ini mumpung Ustazah lagi nggak puasa ya di sore hari Ustazah. Sebenarnya kalau lagi nggak puasa, ibaratnya ada halangan gitu Ustazah. Apakah memang sebaiknya melakukan hal lain gitu, ibaratnya mengganti puasanya, tapi di hari ini juga kan ada yang namanya puasa pengganti ya Ustazah ya, setahu Tia. Nah, kalau misalnya Ustazah nih dari Ustazah sendiri, apakah kalau misalnya orang lagi halangan atau mungkin lagi sakit itu sebaiknya udah leha-leha aja atau malah seharusnya ada hal lain yang harus dilakukan Ustazah? Oh tidak dong Kak, jadi kalau kita sedang tidak berpuasa bukan berarti hari itu kita bebas sebebas-bebasnya begitu. Jadi prinsipnya kebiasaan baik tidak harus terbatas di bulan puasa kan ya. Jadi selama bulan puasa meskipun kita sedang berhalangan seperti
Ustazah Adel dan juga Katia itu bisa melakukan hal-hal positif lainnya, begitu. Yaitu apa namanya, bersedekah, menolong orang lain, beribadah sesuai kemampuan, misalnya dengan berzikir. Itu kan tetap boleh ya Kak ya, dan juga baca doa pagi dan petang, begitu, dan sunah-sunah lainnya yang bisa dilakukan saat berhalangan, begitu. Bedanya saat tidak puasa, kita tidak menahan lapar dan haus. Tapi esensinya latihannya tetap sama, mengendalikan diri, melatih kesadaran dan memperbaiki hati. Begitu Kak. Iya. Oke, berarti nggak ada alasan untuk kamu layah-layah aja tiduran 24/7 ya teman Pro 2. Lakukan yang bisa dilakukan. Betul. Salah satunya adalah ngabuburit bareng kita nggak sih Ustazah? Betul sekali Katia. Karena di sore hari ini pastinya meskipun kita berdua sedang kelangan ya teman Pro 2, tapi kita tidak menghalangi yang namanya waktu untuk nemenin kamu ngabuburit di sore hari ini. Oke, Ustazah, nanti Tia bakalan lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Pastinya Tia juga bakalan kulik-kulik dulu nih sosmed Instagram kita. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang pastinya nanti bakalan ada hadiah juga. Salah satunya adalah dari voucher Tauladan ini teman Pro 2. Ada 100.000 nih Ustazah. Nih Ustazah gak kebagian nih. Iya, bisa gak sih join? Nanti ya Ustazah ya, selain episode ini. Waduh. Jadi teman Pro 2, ini ada voucher koperasi belanja dari Koperasi Sekolah Mutiara 100.000 ya teman Pro 2 yang bisa kamu tukerin. Jadi untuk kamu yang nanya nih, yang pertanyaannya yang bakal dipilih sama Ustazah nanti Ustazah bantu Tia buat pilih salah satu pertanyaan ya Ustazah ya. Oke. Nanti setelah ini teman Pro 2 kita bakalan jawab ya dari pertanyaan yang sudah dipilih sama Ustazah nantinya, dan pastinya setelah lagu yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, masih bareng sama Ustazah Adel juga pastinya. So stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Panas api neraka atau indah
Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10, bagi orang-orang yang bersabar juga mendapatkan pahala dengan bilangan yang tidak ada batasnya. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Ya, sama berdua masih barengan sama Tia dan pastinya Ustazah Adel di sore hari ini. Oke Ustazah, ini karena penanyanya pas 2 di sore hari ini Ustazah ya. Jadi langsung saja Tia bacakan. Jeng 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 jeng. Oke, penanya tercepat yang mendapatkan hadiah pastinya. Oke Ustazah, Tia bacakan pertanyaannya, mendapatkan nilai 100 poin jika benar. Oke, pertanyaannya dari pras_bdy07. Jika bulan Ramadan menjadi momen yang tepat untuk meriset kepribadian menjadi lebih baik lagi, langkah awal apa yang harus kita ubah terlebih dahulu agar bisa tetap istiqomah di kemudian hari? Oke, udah jelas ya Ustazah ya? Iya. Oke, waktu menjawab 3 menit dari sekarang. Enggak gitu dong. Silakan Ustazah. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali ya. Siapa tadi, kakak siapa? Dari Pras Budi. Pras Budi, oke. Kita akan jawab ya kak ya. Kalau kita ingin menjadikan bulan Ramadan sebagai momen untuk meriset diri menjadi yang lebih baik, tapi tidak hanya di saat bulan Ramadan aja, tapi berkelanjutan, itu yang terpenting adalah memperbaiki niatnya dulu kak. Niat dulu dan hatinya terlebih dahulu. Dan kita itu tidak harus langsung melakukan semua hal baik di bulan Ramadan, langsung kita lakukan bersamaan, begitu tidak. Tapi lakukanlah yang menurut kakak, yang menurut kita itu dampaknya atau manfaatnya yang paling besar atau terasa banget sama kita. Misalnya kita mulai dari hal-hal kecil deh, memperbaiki sholat kita, yang biasanya seperti obrolan kita di awal Katia, yang sholatnya bolong-bolong nih, tuh di bulan Ramadan karena sudah terbiasa sholatnya tepat waktu 5 waktu. Nah itu kan tidak sulit ya. Nah itu bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti itu, sholat, terus menjaga ucapan kita yang biasanya terbiasa mengucap hal-hal yang kurang baik ketika main game misalnya nih, terbawa emosi, terpancing. Nah mudah sekali ketika bulan puasa kan diri kita ada ini nih kak, ada defense kan, ada tamennya sendiri. Nah itu kalau bisa dipertahankan gitu, karena menjaga ucapan, memperbaiki sholat kita, menjaga ritme sholat kita itu sebenarnya bukan hal yang sulit kalau sudah kita laksanakan selama 1 bulan full. Kemudian juga yang ketiga yang bisa kita lakukan, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan yang mungkin bisa dilakukan secara berkelanjutan itu adalah sabar gitu. Sabar, menahan emosi, menahan ucapan, menahan perilaku begitu. Tidak perlu langsung berubah besar sekaligus tuh, tidak perlu ya teman-teman ya. Yang penting konsisten dari hal kecil, karena perubahan kecil yang terus dilakukan secara berkelanjutan itulah yang akan membuat kita bisa tetap istiqomah. Kuncinya ada 3 nih Katia dan teman-teman. Kak Prasetya Budi ya. Niat yang lurus 1, mulai dari hal-hal yang kecil 1, dan kedua konsisten aja ngelakuinnya gitu. Jadi bukan dari hal-hal yang besar yang kira-kira langsung bikin otak kita stuck, aduh kayaknya nggak bisa deh gitu. Jadi mulailah dari hal kecil yang menurut kita, oh bisa nih, ini gampang nih, karena kan bulan puasa kita udah lewatin dan ini bisa gitu. Akhirnya dilakukanlah terus-menerus begitu setelah bulan Ramadan gitu Kak Prasetya. Oke, berarti bisa karena terbiasa ya Ustazah ya. Betul, bisa karena terbiasa. Karena udah ada pagarnya juga ya teman Pro 2 seperti yang Ustazah Adel sampaikan tadi. Jadi apa alasan kamu untuk melewati pagar itu kalau udah dipagari setinggi mungkin ya teman Pro 2. Oke, kita geser ke penanya kedua ya Ustazah ya, alias penanya terpilih nih di seri hari ini. Dari Iko Pratama. Apa hukumnya kalau puasa iri hati? Simple, padat, dan jelas ya Ustazah ya. Oke. Masya Allah ya. Oke. Iri hati atau dengki itu sebenarnya memang tidak membatalkan puasa ya Kak Tia dan teman-teman. Tapi termasuk perbuatan yang dapat mengurangi pahala kita. Jadi kan rasanya sayang ya ketika sudah seharian menahan lapar, haus, menahan yang lain-lain juga. Tapi kita puasanya bisa, pahalanya bisa berkurang hanya karena
Apa? Karena iri hati dan dengki itu tadi. Karena sebenarnya puasa bukan hanya menahan lapar dan haus ya, tetapi juga menahan hati dan sifat-sifat buruk. Jadi selama bulan Ramadan nih, kita juga dilatih untuk membersihkan hati dari iri, dengki, dan prasangka buruk. Begitu, Kak. Oke, nggak boleh iri dengki iri hati. Percuma puasanya kalau seperti yang Ustazah Adel sampaikan ya teman Pro2. Iya. Oke deh, terima kasih kedua penanya. Nanti hadiahnya bisa di-reimburse nggak tuh? Bisa diambil di Pro2 Denpasar, bisa secepatnya. Pastinya nanti juga bakalan Tia share siapa yang menjadi pemenang. Semoga dengerin juga ya Ustazah ya yang penanyanya ini, biar semakin yakin dan mantap puasanya di hari ini. Oke Ustazah, last but not least boleh deh disampaikan pesan buat teman Pro2 di sore hari ini, apalagi bentar lagi mau buka puasa nih, biar semangat puasanya di sore hari ini Ustazah. Baik. Jadi pesan-pesannya adalah Katia sebelumnya terima kasih banyak ya teman-teman buat Katia dan juga teman-teman pendengar radio RRI nih khususnya RRI Pro2 Denpasar ya Katia ya. Iya. Harapannya semoga Ramadan kita itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga bisa memperbaiki diri, memperbaiki hati dan juga kehidupan kita, dan kita bisa terus melakukan dan konsisten tadi melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Harapannya ya tidak putus di bulan itu saja ya teman-teman ya. Begitu. Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi momen bagi kita semua untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih ikhlas, dan juga tentunya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Kakak Katia dan untuk para pendengar yang udah ikut nih bertanya dan berpartisipasi dengan pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa tadi. Oke, terima kasih Ustazah Adel. Tuh teman Pro2 udah disemangatin sama Ustazah Adel nih, biar lagi dikit aja, lagi sejam lagi ya, bahkan kurang lagi sejam nih teman Pro2. Jadi pastinya terima kasih juga buat kamu udah mendengarkan Ngabuburit bareng with Tia dan Ustazah Adel. Nanti kita geser judulnya ya Ustazah ya. Ustazah Adel and Tia with Ngabuburit today. Oke, semoga nanti bisa berjumpa di lain waktu lagi Ustazah di Another Tauladan lagi, karena waktunya masih ada kurang lebih setengah bulan lagi, siapa tahu kita bisa berjumpa lagi dengan Ustazah Adel dengan topik-topik menarik lainnya. So once again thank you Ustazah Adel, dan pastinya semangat untuk puasa di lain hari. Untuk di hari ini pastinya semangat untuk siapa tahu mau ngabuburit juga sama teman-teman, bukber mungkin ya Ustazah ya. Iya. Oke, jadi teman Pro2, once again thank you buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya tauladannya kita cukupkan sampai di sini. Semoga kamu tetap semangat puasanya, dan sampai jumpa di Another Tauladan lagi. Once again thank you Ustazah Tia, cukupkan sampai di sini. Jangan kemana-mana tapi teman Pro2, stay tune terus di 95,3 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye.